sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Kalau kita masih hidup sampai pada sore hari ini, itu karena besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Tumai dan seluruh jemaat GSJ Mission Care TNT, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau buat kesempatan sore hari ini kami berjumpa kembali untuk mendengarkan dan belajar renungan firman Tuhan kami pada minggu ini. Tuhan, Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami seluruh jemaat Tuhan, seluruh sahabat Tumai yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan ya. Kita akan belajar materi diskusi kita di KKA pada minggu ini, karena memang kondisi saat ini bertepatan juga dengan corona. Jadi ada sebagian juga teman-teman yang gak bisa berkumpul untuk bergabung dalam KKA. Jadi ada 7 KKA kita yang ada di GSJ Mission Care TNT, namun hanya baru 4 KKA yang sudah bisa berjalan, tetapi ada 3 KKA yang sampai saat ini kita belum bisa mulai kembali karena satu dan lain hal. Dan diskusi ini kiranya Bapak Ibu yang mungkin belum bisa memulai ibadah di KKA secara tatap muka ya, bisa juga menyaksikan dan belajar renungan firman Tuhan kita pada minggu ini ya. Bapak Ibu bisa diskusi, bisa share di kelompok Bapak Ibu masing-masing. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang sudah bisa berkumpul ya untuk KKA bertatap muka ya, Bapak Ibu bisa bertemu kembali dengan saya ya. Kita bisa belajar secara tatap muka. Tapi Bapak Ibu yang belum bisa mulai KKA dalam minggu ini bisa mengikuti di
channel ini. Jadi sekali lagi channel kita, yaitu channel kita namanya Rosa Tirsa. Bapak Ibu bisa mengikuti pelajarannya di YouTube, yaitu channel Rosa Tirsa. Bapak Ibu akan mengikuti pelajaran kita, pelajaran diskusi KKA atau kelompok soal kita setiap hari Minggu. Dan setiap hari Minggu kita akan merekam khotbah singkat dari saya untuk menjadi bahan diskusi kita sepanjang minggu. Nah, oke Bapak Ibu, pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan, Bapak Ibu akan menyimak di Alkitab masing-masing. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini diberikan kepada Musa, ditujukan kepada umat Israel pada saat itu di padang gurun. Bapak Ibu tahu bahwa umat Israel mereka berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Ya, saya percaya kalau di padang gurun mereka harus mencari makanan mereka sendiri, maka pasti mereka tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, itu sebabnya Tuhan berjanji bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada mereka makanan dari langit kepada mereka. Tuhanlah yang akan bertanggung jawab untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Jadi Tuhan akan menurunkan mana dan burung puyuh dari langit. Itu tugas Tuhan, bagian Tuhan. Dan Tuhan juga meminta kepada umat Israel supaya mereka setiap pagi-pagi sekali mereka keluar dan memungut mana atau makanan yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi dari pelajaran ini bahwa dalam kita mencari rezeki setiap hari ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu setiap hari, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama bahwa Tuhan melakukan bagian Tuhan, yaitu memberkati kita, menyediakan apa yang kita perlukan dan kita cari. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita ya tugas ya, tanggung jawab kita juga untuk mencari rezeki itu, mengumpulkan rezeki itu setiap hari. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang mungkin berkata bahwa mencari rezeki atau bekerja adalah sesuatu yang tidak penting. Kita harus cari Tuhan dan cari Tuhan terus, berdoa terus sepanjang hari. Jangan bekerja. Itu juga sesuatu yang keliru Bapak Ibu. Karena Tuhan mengajarkan kita dalam firman-Nya bahwa kita bukan hanya rajin berdoa saja, rajin beribadah kepada Tuhan saja, tapi kita juga rajin bekerja, atau dengan kata lain rajin mengumpulkan mana yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Menjadi orang percaya kita juga harus rajin bekerja. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang malas jangan diberi makan. Jadi istilah yang mungkin kita sudah sering mendengar yaitu ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Kedua ini harus berjalan seimbang. Dan yang berhubungan dengan masalah mencari mana, mengumpulkan mana, atau mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal ya yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Berhubungan dengan hal itu, yang pertama yang harus kita tahu bahwa Tuhanlah pemilik dan pemberi segala nafkah, rezeki dan berkat. Kita mengatakan bahwa Tuhan memberi mana bagi bangsa Israel setiap hari. Tuhan tidak pernah lupa dan lalai untuk tidak memberikan mana kepada umat Israel selama 40 tahun. Satu hari pun Tuhan tidak pernah lupa. Setiap hari Tuhan itu memberikan, menyediakan mana
dan burung puyuh sebagai makanan umat Israel, dan diberikan setiap hari. Hanya pada hari yang ketujuh, di hari Sabat, Tuhan tidak menurunkan mana dan burung puyuh dari langit. Karena di hari yang keenam itu, orang Israel diminta untuk mengumpulkannya 2 kali lipat. Jadi ketiga hari Sabat mereka tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan mana. Aplikasinya bagi kita adalah apapun pekerjaan kita, usaha kita, kalau kita tidak mengandalkan Allah yang memberi berkat kepada kita, maka sia-sialah pekerjaan kita. Kadangkala Bapak Ibu sebagai orang percaya, kadangkala kita bekerja begitu keras, kita bekerja dengan bahkan berlebihan bekerja, sampai kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan, kita lupa untuk mencari Tuhan. Ini yang salah. Bekerja dan mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan harus seimbang, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mencari rezeki, tetapi kalau Allah tidak menyediakan rezeki yang kita cari, maka sia-sialah usaha kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang harus kita renungkan, bahwa carilah Allah sang pemberi rezeki terlebih dahulu, maka kita tidak perlu khawatir, karena kemanapun kita bekerja, kemanapun kita berusaha, Tuhan pasti telah menyediakannya kepada kita. Yang kedua, kita harus berjuang untuk mendapatkan nafkah, rezeki, dan berkat. Jadi Bapak Ibu, ya, yang pertama tadi ya, kita mengandalkan Allah dalam segala pekerjaan kita, usaha kita. Yang kedua adalah kita juga harus berjuang, harus rajin bekerja untuk mendapatkan rezeki. Ya, istilahnya Tuhan tidak mungkin mengirimkan uang jatuh dari langit atau nasi atau makanan dari langit kalau kita tidak mencari. Maka kita juga diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mencari rezeki, mengumpulkan rezeki setiap hari dengan rajin. Makanya Tuhan itu berkata kepada Musa bahwa Tuhan tidak akan memberikan mana langsung di depan meja makan orang Israel, tapi Tuhan hanya menurunkannya di padang gurun tersebut, dan Tuhan mau menguji mereka sejauh mana mereka ini rajin bekerja untuk mengumpulkan mana. Jadi tugas kita juga harus bekerja rajin untuk mengumpulkan rezeki. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu yang perlu kita renungkan adalah tujuan dari rezeki dan berkat supaya kita dapat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita sudah bekerja keras dan kita telah menerima hasil yang sangat melimpah dari usaha dan kerja keras kita, dari berkat dan Tuhan telah berikan kepada kita, jangan kita menjadi sombong dan berkata bahwa kita sudah hebat, kita tidak butuh Tuhan, dan kita merasa bahwa kita lebih kaya dari orang lain, kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, dan kita mulai memandang orang lain secara rendah Bapak Ibu ya, memandang rendah orang lain Bapak Ibu. Tapi biarlah dengan rezeki yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa memakai rezeki itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rezeki itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mengelolanya dengan baik ya. Jangan dikasih uang langsung pasang nomor togel atau berjudi menghabiskan semuanya. Jadi rezeki itu tidak menjadi berkat, bahkan menjadi alat iblis ya. Tetapi kita mau belajar bahwa rezeki yang Tuhan percayakan kepada kita, sebesar pun yang Tuhan telah percayakan kepada kita, baiklah kita memakai dengan sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian renungan kita yang singkat ini pada sore hari ini, kira menjadi panduan diskusi kita sepanjang minggu ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini
kami sudah mendengarkan firman. Engkau tanamkan setiap kebenaran firman yang kami dengar sore ini, supaya kemanapun kami melangkah dalam hidup ini, mencari pekerjaan, mencari rezeki, berusaha dalam bisnis, usaha kami, pekerjaan kami, kiranya kami yang pertama mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang punya segala sesuatu. Yang kedua, agar kami bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, mengumpulkan mana atau rezeki setiap hari. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan kami Tuhan, supaya kami mau memakai semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau tolong semua umat Tuhan, Engkau tolong sahabat Dumai dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sedang bergumul dengan pekerjaan, kekurangan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau kuatkan mereka, untuk Engkau berikan iman kepada mereka bahwa masih ada Tuhan kita, masih ada Engkau yang kaya, yang sanggup untuk mencukupkan, yang sanggup untuk memberkati kami. Waktu itu Tuhan, kami minta Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau sore hari ini. Haleluya. Amin.